bawahnya konjungtivanya anemis atau tidak, ya. Kemudian apalagi katanya di sini? Ada butterfly rash atau tidak, atau misalnya ada ruam, ya, ruam kemerahan di sekitar area pipi, ya. Kalau misalnya dilihat secara sepintas dia seperti kupu-kupu, makanya disebut dengan butterfly rash. Siapa lagi? Mukanya anemis atau tidak? Wajahnya bengkak atau tidak, atau edem atau tidak, ya. Karena misalnya ada juga pasien-pasien dengan DM, ya, dengan komplikasi gagal ginjal, biasanya dia akan edem, ya. Edemnya di bagian wajah, bisa di paru-paru, bisa di perut, bisa juga di ekstremitas, ya, itu. Ada edem atau tidak. Terus apa lagi di sini? Exophthalmos. Exophthalmos yang kayak gimana exophthalmos? Penonjolan mata kayak melotot gitu. Exophthalmos itu khas pada pasien apa? Bukan pasien DM, ya. Kalau exophthalmos itu pada pasien hipertiroid, ya. Ada di video saya kan seperti menonjol gitu bola matanya, ya. Nah, itu karena apa? Ada kelebihan hormon tiroid, ya, gitu. Oke, kemudian apa lagi? Skleranya. Sklera. Kalau sklera yang bagian mana? Kita cek. Sklera itu nggak perlu pakai. Kadang teman-teman suka keliru pakai ini, ya. Nggak perlu, ya. Kita lihat aja di bagian yang warna putihnya nih, ya, skleranya terlihat ikterik atau tidak ikterik atau anikterik. Kalau ikterik berarti kan ada permasalahan di hepar, ya. Gitu. Kemudian edema periorbital. Edema periorbital itu jadi dia ada pembengkakan pada sekitar mata, ya. Biasanya di bawah sini juga nih bengkaknya, tapi bukan bengkak seperti mata panda, ya. Kalau mata panda kan dia hitam, ya. Tapi kalau edema periorbital dia biasanya kelihatan ada kantung mata tapi dia cairan isinya. Itu namanya edema periorbital. Menunjukkan ada kelebihan cairan di situ, ya. Gitu. Kemudian reaksi pupil. Nah, ini baru pakai pen right, ya. Ya, buka matanya. Jadi jangan disorot gitu, ya. Atau secara tidak langsung ini, ya. Nanti akan kelihatan dari sini, ya, dia mengecil atau tidak, ya. Pada saat didekatkan cahaya dia mengecil, pada saat dijauhkan cahaya dia akan melebar kembali, ya, kembali seperti semula. Kalau yang miosis itu? Midriasis itu jadi pada saat dikasih cahaya dia tetap melebar, ya, atau dia kalau miosis dia ngecil. Kalau midriasis berarti dia tetap melebar, jadi dia harusnya kan pada saat didekatkan cahaya itu kan dia ngecil, tapi dia mah tetap melebar. Biasanya tanda-tanda orang mau meninggal kalau kayak gitu, ya. Jadi ada dilatasi pupil, ya, gitu. Biasanya dokter atau perawat mau mengecek dia ada tanda-tanda kematian gitu, ya, pada pasiennya. Misalnya respirasinya udah turun, nadinya udah turun, pasiennya udah penurunan kesadaran, ceklah refleks pupilnya. Kalau dia midriasis udah berarti udah mendekati kematian biasanya, ya, gitu. Kemudian kaji hidung sudah selesai, ya, daerah mata, hidung di sini dari mulai bentuk hidung. Terus apa lagi? Alat bantu itu apa? Dia menggunakan alat bantu. Alat bantunya alat bantu yang memang dia pakai terapi oksigen, ya. Jadi nanti dikaji sama teman-teman pasiennya menggunakan alat bantu oksigen atau enggak, ya. Kemudian ada pernapasan cuping hidung atau enggak, beda, ya. Jadi ada alat bantu yang dia memang pakai terapi oksigen, ada alat bantu dia memang menggunakan otot bantu napas, yaitu pernapasan cuping hidung, gitu. Artinya kalau dia menggunakan pernapasan cuping hidung, pasiennya sesak berat biasanya, ya, megap-megap gini nih, gitu, ya. Itu berarti pasiennya sesak, ya. Kemudian respirasinya. Respirasi itu dilihat dari sini. Pasien suruh tarik nafas, hembuskan, ataupun misalnya pada saat kita lihat dia naik turun, dia pada saat naik, ya, mengembang gitu, pas turunnya lagi bersamaan enggak, ya. Kemudian kita lihat cara dia narik nafas dan menghembuskan nafas. Kalau kita kan cenderung nggak kelihatan, ya. Ada yang pasien dengan nafasnya cepat dan dangkal tuh gini. Jadi ininya ketara banget naik turunnya, ya. Atau ada yang gitu, ya.
Jadi ada yang cepat dangkal, ada yang cepat dalam banget, ya. Itu artinya dua-duanya sama. Berarti dia ada permasalahan di paru-paru, ya. Pasiennya sesak berat, ya. Gitu. Kemudian mulut ya. Mulut tuh dari mulai kelembaban, apalagi mukosa bibirnya, mukosa mulutnya kering atau lembab, ya. Kemudian apalagi Ada lesi atau ada lesi atau tidak di daerah mulut. Karena kenapa pasien DM atau pasien endokrin pun misalnya kita curiga dia dengan HIV/AIDS, ya, gitu. Kemudian pasien-pasien DM juga beresiko dia cepat sariawan biasanya, ya. Karena imunnya biasanya cenderung ngedrop, cepat ngedrop, ya, pasien-pasien DM itu, ya. Atau apalagi dia misalnya dengan masalah kekebalan tubuh, ya, HIV. Nah, kalau dia ada lesi seperti sariawan atau bahkan putih-putih di area bukal nih, area mukosa mulut, langit-langit putih gitu kayak ngeplak, nah kita curiga jangan-jangan itu ada jamur, ya, gitu. Itu curiga biasanya pasiennya pasien HIV/AIDS, ya, gitu. Kemudian leher. Nah, leher ini kita cek ada beberapa, ya. Biasanya dari pasiennya kalau memungkinkan sambil duduk, ya. Oh, lagi gitu ya. Ya, sambil duduk kalau memungkinkan, ya. Kita cek bersamaan, ya. Kita cek dari mulai nih kelenjar tiroid sini, ya, ke depan, kemudian ke bawah ada kelenjar getah bening, ya. Ini masih tiroid, ya. Tiroid dari sini ke sini. Terus kelenjar getah bening sampai ke belakang sini, sampai ke limfe di sini, ya. Kemudian dicek begini, ada nyeri nggak, Pak? Ada nyeri nggak, Pak? Enggak, gitu ya. Kamu agak amat sih? Belum makan. Tapi Konoha ini. tapi non reaktif, Pak? Non, Pak. Curiga. Curiga saya, ya. Oke, kemudian suruh nelen, ya. Iya. Mm-mm. Kalau nelen, pasiennya coba nelen, Pak. Nah, kita lihat tuh. Coba nelen. Nah, lurus kan? Ya, apalagi yang laki-laki Pak, ketara banget ya kelihatan, ya. Dia ada applesnya atau jakunnya biasanya akan turun lurus ke bawah, ya. Atau ada deviasi. Jadi pada saat nelen itu dia harusnya kan lurus, tapi dia nyimpang. Nah, itu deviasi, ya. Atau tadi ada aspirasi. Dia sebelum dia nelen sampai ke sini, dia udah dimuntahin duluan. Ya, berarti itu ada aspirasi, ya. Kemudian dada, ya. Dada baru kita buka. Jadi jangan dibuka di awal, nanti pasien kedinginan, hipotermi, ya. Pak izin ya membuka ininya apa bajunya. Oke, kita paparkan sedikit dulu, ya, jangan semuanya. Daerah dada apa yang kita cek? Bentuk, ya. Kemudian apa lagi? Simetris apa enggak? Simetris atau enggak tuh? Jadi dia lapangnya simetris antara kanan sama kiri, jadi nggak ada yang dia naik sebelah gitu, ya. Ya, kemudian nggak ada yang misalnya daerah atasnya dia busung, ininya datar. Nah, seperti dada burung. Nah, itu kan berarti ada kelainan bentuk dada, ya. Namanya kita sebut dengan pigeon chest, ya, gitu. Atau misalnya dadanya malah ke dalam, ya, cekung ke dalam. Nah, itu berarti ada funnel chest, ya, pada pasien-pasien dengan masalah pernafasan biasanya, ya, itu. Kemudian apalagi simetrisitas pergerakan dada sebetulnya hampir mirip tadi pada saat kita ngecek pernafasan, ya. Coba Bapak tarik nafas, hembuskan. Tadi gerakannya pada saat dia naik, pada saat dia turun simetris enggak? Atau ada yang tertinggal satu sisi, ya, gitu. Itu mah hanya diinspeksi saja, ya. Kemudian pernapasan perut, ini juga sama inspeksi. Jadi pada saat tadi mengecek pergerakan dada, sebetulnya teman-teman sambil ngecek dia dominannya pakai pernapasan dada atau pakai pernapasan perut, ya. Kalau kita normalnya pakai pernapasan apa? Kalau lagi nggak sesak di kita ada gerakan perut sebetulnya, ya, gitu. Tapi kalau ini yang naik turun terus, ya, dominan pernapasan dada, berarti itu pasien sedang kondisi sesak berat, ya, gitu. Jadi langsung saja bilang pasien, pada saat kita lihat pasien dominan menggunakan pernapasan perut atau pernapasan dada, gitu aja, ya.
retraksi. Nah, retraksi itu tadi ada cekungan, ya, ada tarikan dinding dada, ya, ke dalam, ya, pada saat dia menarik nafas dan menghembuskan nafas, ya, gitu. Kemudian inspeksi daerah kulit dadanya, warnanya, ada lesi enggak, ada bekas luka operasi enggak, ada bekas luka bakar misalnya gitu ya, atau misalnya ada memar. Kalau memar gitu kita curiga jangan-jangan ada trauma tumpul, ya, ada perdarahan, ya, di organ dalamnya, ya, gitu. Kalau yang retraksi itu gimana? Retraksi interkosta itu pada saat pasiennya tarik nafas, hembuskan, pas turun dia ketarik ke dalam. Jadi ada tarikan dinding dada gitu ke dalam, yaitu namanya retraksi interkosta. Itu berarti ada penggunaan otot bantu pernafasan, ya. Jadi otot bantu pernafasan itu tadi retraksi interkosta dan pernapasan cuping hidung. Ya, ada dua ya, ingat ya. Itu. Kemudian apa lagi? Ya, tadi udah inspeksi adanya asites. Nah, adanya asites, kita lihat kalau asites itu kemarin saya bilang apa kata saya di dalam video? Penumpukan cairan. Dia ada penumpukan cairan. Biasanya kalau dilihat secara sekilas nih sebelum kita ngecek langsung tuh gimana? Kalau ibu hamil, pernah lihat ibu hamil nggak perutnya kayak gimana? Pernah lihat nggak? Pernah. Gimana perutnya? Dia melenting, besar, agak mengkilat gitu ya. Nah, itu hampir-hampir mirip seperti itu, ya, gitu. Kemudian kalau misalnya pasiennya yang awalnya mungkin kurus, tiba-tiba dia ada asites, biasanya si pembuluh darahnya itu suka kelihatan, ya. Warna merah dan warna birunya tuh suka kelihatan. Jadi kayak semacam kayak striae gitu. Ya, karena kan ada pelebaran abdomen, ya. Itu jadi akan kelihatan, ya. Jadi diinspeksi ada asites atau enggak. Kenapa sih? Karena khawatir pada saat dia ada asites akan mengganggu fungsi pernapasan. Iya, karena namanya ada cairan ngedesak ke diafragma nih, ke sini. Jadi pasti akan sesek nafasnya, ya. Gitu. Kita aja kalau kekenyangan, ya, keisi makanan atau kita minum banyak gitu ya, ini penuh, pasti bawaannya mangsek ke sini ya, ke diafragma ya. Jadi akhirnya, aduh, nyesek banget gitu, ngap ya. Nah, itu gambarannya seperti itu, ya. Tapi kalau ada asites mungkin lebih dahsyat lagi keluhannya, ya, seseknya itu, ya. Kemudian fremitus vokal, ya. Nah, ini masih paru-paru ya. Fremitus vokal itu, nah, teman-teman yang suka kesalahan adalah hanya satu titik, ya, seharusnya 3 titik. Kenapa 3 titik? Bagian lobus atas ini, kemudian medial dan juga bagian bawah, ya, lobus bawah, ya. Sebutkan 77, Pak. Oke, sebutkan lagi 77, sebutkan lagi 77, itu, ya. Nah, kalau paru-paru ingat, kalau di daerah dada, fremitus vokal itu berarti depan dan belakang, ingat ya, itu untuk yang paru-paru. Tapi kalau jantung satu aja, ya. Kadang-kadang teman-teman karena ingetnya harus 2 depan belakang, yang jantungnya pun ngecek perkusi jantung di belakang juga dicek, ya, enggak, ya. Hanya paru-paru saja yang depan belakang, ya. Oke, setelah fremitus vokal apalagi? Kita misalnya mau selesaikan yang paru-paru dulu ya. Kita perkusi dulu. Ya, gitu. Masih ingat ya? Oke, kemudian mau paru-paru dulu ya. Berarti kita selesaikan dengan auskultasi. Ini anggap masuk ya, karena enggak ke pasien asli ya. Oke, tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Interkosta, bagian sternum. Jadi jangan di sini ya, karena intersternumnya di sini tengah-tengah ya. Jadi di sini nih. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, gitu. Kemudian udah selesai paru-paru, nanti belakang mah nanti dulu aja ya, gitu. Kita selesaikan yang depan dulu. Jadi jangan sampai depan suruh tidur lagi, kasihan pasiennya. Kita selesaikan berarti yang jantung. Kalau jantung, perkusi jantung daerah sini ya. Iya. Ya. Batas atas bawah ya. Batas dari tengah ke samping,
ya, dari medial ke lateral, ya. Ada perubahan dari apa nih? Dari Dalnas ke organ bawahnya apa? Timpani, karena ada gaster, ya. Itu. Jadi Dalnas, masih Dalnas, oke, masih Dalnas. Nah, udah sampai sini, udah timpani nih. Beda ya. Oke, dari sini ambil titik ke sana, ya. Oke, sampai mana dia Dalnasnya? Ya, harusnya dia cuma sampai interkosta 5 Dalnas itu, ya. Kalau misalnya sampai interkosta 6, 7, 8 sampai ke bagian aksila sini masih Dalnas, artinya dia ada pelebaran jantung, batas jantung. Pasiennya ada pembesaran jantung, ya. Seharusnya normalnya kalau sudah ke bawah itu ada organ apa? Jantung itu kan diseliputi dengan apa di sini? Ada dekat dengan apa? Paru-paru. Jadi udah makin ke bawah itu harusnya resonan. Ya, itu normalnya. Tapi kalau misalnya masih sampai bawah sini dia masih, aduh kok masih Dalnas? Oh, berarti dia ada pelebaran jantung. Nah, kita sinkronkan tuh dengan hasil ronsen biasanya. Oh iya, ada kardiomegali. Berarti benar, ya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi normalnya batas jantung itu interkosta 2 sampai interkosta 5, betul. Sebelah kiri ya. Jadi nggak usah nyentuh sini, ya. Karena jantung cuma sebelah kiri kan? Ya. Interkosta 2 sampai interkosta 5 kiri itu batas jantung. Kalau dia lebih dari interkosta 5, berarti itu ada pelebaran batas jantung. Ya, artinya menunjukkan ada kardiomegali, ya. Oke, itu. Kemudian habis perkusi apa? Auskultasi batas jantung. Nah, kalau batas jantung auskultasi dari interkosta 2 kanan, interkosta 2 kiri, interkosta 5, ya. Ada 3 sebetulnya titiknya. Tapi kalau mau ada tambahan, di situ ada tricuspid dan mitral, ya. Oke. Tapi kalau teman-teman susah, yang intinya aja, yang 3 titik saja, ya. Interkosta 2 kanan, ini daerah apa namanya? Aortik apa pulmonik? Aortik. Oke. Area sini interkosta 2 kiri pulmonik. Interkosta 5 kiri area apa? Apex jantung. Aortik, pulmonik, apex jantung. Sebutin. Ini area apa? Area apa yang interkosta 2 kanan? Aortik apa pulmonik? Aortik, terus pulmonik. Yang interkosta 5? Interkosta 5? Apex jantung. 225 ya. 225. Gampang kan ingetnya, ya? Bunyi normalnya S1, S2 loop, ya, gitu. Kemudian apa lagi? Harus sudah perkusi sudah. Oh, nah untuk yang pengembangan diafragma nomor 22 itu nggak perlu ya. Nanti ini daftar deliknya akan saya revisi. Jadi nanti untuk yang ujian akan saya hilangkan. Ini saya belum sempat, ya. Jadi nomor 22 pengembangan diafragma nggak perlu karena itu ranahnya S2, ya, gitu. Jadi nggak perlu dilakukan. Auskultasi sudah, oh tinggal belakang, ya, bagian belakang sini, ya, sama kayak tadi. Perimetus vokal juga 777, sebutkan 77, ya. Kemudian perkusi. Ya, kemudian apa lagi? Sudah. Oh, auskultasi. Tapi paru doang, ya. Gitu. Tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Ya. Sudah selesai, cuma segitu aja kalau untuk yang punggung, ya. Nanti ada lagi sebetulnya untuk pemeriksaan yang perkemihan, ya. Punggung itu nanti kita cek CVE sini, ya. Tapi nanti saja kita selesaikan yang daerah paru-paru dulu. Udah selesai semua tuh daerah dada. Kita ke abdomen. Nah, abdomen itu ada 2, ya, perkemihan dan pencernaan, ya. Nah, kita bisa langsung fokuskan yang pencernaan. Untuk yang abdomen ingat
ya, diingat-ingat nih, suka lupa ya. Kalau tadi kita ngecek daerah paru-paru boleh bebas, mau inspeksi, abis itu palpasi, abis itu auskultasi dulu. Untuk abdomen itu nggak boleh habis inspeksi langsung palpasi, atau misalnya mau palpasi dulu diunyak-unyak dulu pasiennya, nanti mempengaruhi bising usus, jadi lebih cepet ya, gitu tuh. Akhirnya nggak akurat, bising ususnya cepet, ternyata udah kalian unyak-unyak ya, gitu. Jadi setelah inspeksi, auskultasi dulu ya. Oke, inspeksi apa yang diinspeksi? Bentuk, ya. Tadi ada asides enggak, simetrisnya gimana, simetris atau tidak, ya. Tuh, kemudian apalagi? Warna kulitnya bisa kita cek juga, ya. Warna kulitnya. Apa lagi selain itu? Lingkar perut, boleh. Lingkar perut mungkin nanti ya, karena kita nggak ini ya. Kita auskultasi aja dulu supaya teman-teman ingat ya. Karena kan lingkar perut juga sama, kita akan mungkin nanti akan ada yang di ini kan perut juga kesentuh ya. Oke, untuk auskultasi bising usus dan ada bruit vaskuler ya. Itu ada 2 yang diauskultasi di abdomen ya. Oke. Ini ada 4 kuadran set ya. Titiknya ini nih ya. Atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri kuadrannya ya. Kita tempatkan satu-satu. Mana yang paling terdengar kuat si bunyi bising ususnya, baru kita tempatkan di situ. Baru kita hitung 1 menit. Gitu ya. Jadi kita tempatkan dulu stetoskop semua, baru nanti oh yang ini yang kedengeran, baru kita hitung 1 menit. Tuh ya, itu bising usus. Kalau bruit vaskuler kita menggunakan bellsnya. Kalau ini kan chest piece namanya ya. Ini bellnya ya. Bruit vaskuler itu dari mana? Ini patokannya sama, umbilikus juga ya. 2 sampai 3 jari di atas umbilikus. Ini arteri apa namanya? Iliaka atau apa yang lebih atas? Aorta. Renal ya, karena kan organ ginjal ya. Nah, organ ginjal sini arteri renal, terus tarik aja garis lurus ke situ. Ini juga sama renal, arteri renal ya. Kemudian yang tengah-tengahnya adalah aorta. Nah, aorta ya. Kemudian 3 jari di bawah umbilikus. iliak. Nah, arteri iliaka atau arteri iliak. Tarik lagi garis, arteri iliak lagi ya. Kemudian bawahnya lagi femoralis dan femoralis, kanan dan kiri ya. Jadi yang cuma satu hanya aorta aja ya. Yang lain 2 ya. Jadi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik ya. Arteri renalis kanan, arteri renalis kiri, ini aorta. 3 jari di bawah, arteri iliaka kanan, arteri iliaka kiri, femoralis. Bisa paham ya? Jadi bunyi bising gitu harusnya nggak boleh ada. Kalau ada berarti ada penyempitan pembuluh darah biasanya, atau gangguan di hepar ya, gagal hepar pasiennya, atau ada sirosis hepatis, biasanya suka ada bunyi bruit vaskuler ya gitu. Oke, kemudian apalagi setelah kita ngecek pakai auskultasi, baru boleh mau palpasi dulu, mau perkusi gitu ya. Kita tadi mengukur apa? Lingkar perut ya. Lingkar perut itu kan ada inci, ada senti. Nah, si sentinya di bawah, incinya di atas. Nah, ini incinya di atas kan? Ya. Baru nanti kita balik. Gitu. Oh, berarti ini 60 misalnya 2 cm ya, gitu. Ya. Kenapa sih mesti dibalik? Biar lebih akurat, biar kita nggak mengira-ngira. Kita nggak ngira-ngira gitu ya. Segini aja gitu ya. Kan kita nggak lagi ukur baju ya, gitu. Ya, oke. Lingkar perut itu untuk mengidentifikasi apa? Ada misalnya pelebaran lapang abdomen gitu ya, pada kondisi asites ya. Oh, ternyata lebar banget nih, sampai misalnya 110 cm gitu ya. Kemungkinan besar ada akumulasi cairan nih gitu ya pada pasiennya gitu. Oke. Kemudian apalagi habis itu? Perkusi ya? Atau palpasi dulu? Palpasi dulu. Oke, yang pencernaan dulu ya, karena ada yang dapat kasus pencernaan. Palpasi itu ada 2, ingat ya. Palpasi ringan, palpasi dalam ya. Palpasi ringan sama, tadi pokoknya intinya dibagi 4 kuadran aja ya. Ditekan nyeri
enggak, dilepas nyeri enggak, Pak ditekan nyeri enggak, dilepas nyeri enggak, ditekan nyeri enggak, dilepas nyeri enggak, ditekan nyeri enggak, dilepas nyeri enggak. Tanyakan dua-duanya. Kenapa? Ada yang nyeri tekan aja, ada yang nyeri lepas aja, ada yang dua-duanya. Tergantung organ apa yang kena. Ya, kalau dia dua-duanya kemungkinan besar masalah misalnya di gaster atau lambung, ya, ditekan sakit, dilepas juga sakit, ya. Tapi ada juga yang pada saat dilepas dia baru nyeri. Pada kasus apa? Biasanya di sini nih ada kasus pankreatitis, ya, ada inflamasi pada pankreas. Tahu pankreas? Iya. Pankreas itu yang menghasilkan insulin kan? Jadi bayangkan kalau ada inflamasi di situ, gitu ya, pasti keproduksi insulinnya juga jadi bermasalah, ya. Oke. Kemudian ada juga yang dia nyeri tekan saja. Contohnya pada kasus apa? Appendicitis atau Usus buntu. usus buntu, ya, gitu. Kalau usus buntu nanti ada khasnya lagi, ya. Ada pemeriksaan khasnya lagi yang akan saya sampaikan. Oke, itu ya tadi. Ini baru nyeri ring apa bukan nyeri Palpasi. ringan. Ya, sekitar 1-2 cm lah ya kedalamannya. Nah, kalau palpasi dalam ada 2 organ yang kita cek, hepar sama ginjal. Itu ingat ya. Tuh. Palpasi dalam itu kalau hepar berarti gimana cara ngeceknya? Masih ingat? Di Ininya kita tekuk dulu Iya, ya. tekuk. Nah, ini kita tekuk dulu. Satu aja tekuknya, nggak usah dua-duanya. Kemudian kalau hepar kan hanya sebelah kanan, Iya. ya. Karena dia dalam harus 4-5 cm kedalamannya. Kita nggak mungkin cuma begini, maka kita boleh pakai 2 tangan gini, ya. Oke, suruh tarik nafas pasiennya, kita tekan, ya, gitu. Itu palpasi hepar. Ya, cuma satu bagian saja, sebelah kanan atas. Kalau yang ginjal, kalau ginjal ini nggak perlu ditekuk, sorry ya. Nah, ada 2 kan, ginjal kanan sama kiri. Ini satu di sini, ya. Angkat Pak sedikit, oke. Turunkan lagi. Nah, kita gini kan, ya, harus di apa namanya, ditekan banget ya, agak tekan gitu ya. Nah, begitupun yang sebelah sini. Karena kalau nggak dipalpasi dalam banget gitu ya, dengan dalamnya 4-5 cm nggak akan keraba banget gitu ya. Walaupun memang normalnya tidak teraba ya, kalau pada ginjal orang normal itu nggak teraba. Tapi kalau dia ada pembesaran, dia akan teraba. Terus misalnya pasiennya kurus gitu ya, dan dia ada infeksi, biasanya dia akan teraba dan sakit. Itu berarti ada masalah. Tapi normalnya tidak teraba dan tidak nyeri ya. Oke, begitu ya. Ini ginjal 2, kemudian hepar tadi jangan lupa ditekuk dulu, baru kita dorong ke atas ya. Itu. Jangan ketukar ya. Suka ketukar itu. Ya. Pengalaman sebelum-sebelumnya suka ketukar. Apalagi habis itu? Balot temen. Oh, ada yang ketinggalan nggak nih? Inspeksi lesi, striae, spider nevi ya tadi ya. Tadi baru sampai lingkar perut. Ya, striae tadi udah tahu ya. Striae itu yang kayak stretch mark ya. Pembuluh darah yang melebar gitu, ya. Kayak orang habis melahirkan. Tapi kalau pada laki-laki ya nggak normal ya. Berarti dia ada pelebaran pembuluh darah di abdomen gitu kan, ya. Kemudian spider nevi. Spider nevi tuh udah lihat kan di videonya. Dia kayak titik seperti digigit nyamuk, tapi kalau misalnya dilihat lebih dalam, lebih dekat, dia kayak melebar seperti jaring laba-laba. Nah, makanya disebut dengan spider nevi. Itu biasanya ada kondisi kegagalan hepar pada pasien-pasien masalah hepar, ya. Itu. Kemudian apalagi? Herniasi umbilikal. Ya, di inspeksi tadi ketinggalan. Herniasi umbilikal, jangan lupa ini diangkat, nggak pakai bantal, ya. Pasiennya kita suruh tekuk ininya gini, ya. Bu, tekuk kepalanya sampai kalau bisa menyentuh ke daerah dada, sambil ibu lihat ke area perut ya, gitu tuh. Ya, pada saat ditekuk, lihat di bagian umbilikusnya dia ada herniasi atau enggak. Herniasi itu kayak penonjolan, jadi dia menonjol biasanya karena kondisi apa? Ada pelebaran pembuluh darah juga di abdomen, ya. Pada apa? Pada kondisi gagal hepar juga biasanya, ya, atau masalah di kolon, ya, gitu. Tapi beda kan dengan bodong ya, beda. Kalau bodong beda ya. Kalau bodong kan dia nonjol hanya ujung sininya aja. Kalau itu dia
nonjol tapi akan menurun ke bawah. Nah, itu herniasi umbilikal ya. Jadi fleksi sampai menyentuh ke dada, lihat ada herniasi umbilikal atau enggak, gitu aja cara ngeceknya ya. Fleksikan kepala sampai menyentuh ke sternum ya. Kita lihat ada herniasi umbilikal atau enggak ya. Itu oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Inspeksi distensi abdomen, tadi ada asites atau enggak ya, sudah. Kemudian bising usus sudah, berfraktur sudah. Oh, asites. Nah, ini asites. Sebelum ke asites, yang fokus ke pencernaan apa lagi? Ada pemeriksaan khas, khawatir nanti ada yang dapat misalnya appendicitis nih kasusnya ya. Kalau appendicitis itu ada spesial tesnya, mengecek titik McBurney ya. Gimana caranya? Ini tekuk, ditekuk, kemudian ini yang kelingking di umbilikus, yang jempol di tulang crista iliaca atau sias ya. Nah, ini kan kuadran atas, ini kan bawah. Nah, appendix kan di bawah ya. Sini sampai tulang sini nih, sias nih ya. Kemudian ambil sepertiganya kurang lebih seperti ini di sini. Nah, baru kita tekan. Nah, pada saat ditekan, ini ditekuk, Pak, coba tekuk misalnya, dia kesakitan. Nah, berarti positif appendicitis ya. Itu adalah titik McBurney ya. Jadi kita tekan di titik yang tadi, sepertiga dari umbilikus ke crista iliaca, sambil ininya dipleksikan. Pada saat dia nyeri, berarti itu positif, kemungkinan besar appendicitis. Itu khas pada pemeriksaan APP ya. Bisa ya, khawatir nanti ada yang dapat kasusnya appendicitis tapi yang pre-op, yang belum dioperasi ya. Kalau yang udah dioperasi mah nggak usah, kan udah diambil APP-nya ya, appendixnya. Jadi mau dicek itu pasti nggak akan nyeri, pasti dia nyerinya karena bukan inflamasi tapi karena prosedur invasif ya gitu. Oke, apalagi kalau yang di pencernaan, masase ini apa, palpasi di daerah sekitar sini ya, ada akumulasi fekal atau enggak ya. Akumulasi fekal itu apa? Misalnya dia kok keraba ada kayak keras ya, jangan-jangan ini feses ya, feses sepanjang kolon ini. Pada kasus apa? Pada kasus HA kolon, pada kasus ileus obstruktif atau penyempitan pada kolon ya, itu karena penuh semua sama feses ini di sini ya. Gitu. Ya, itu aja khasnya ya kalau untuk pencernaan. Nanti kalau dapatnya post op, ada tambahannya adalah pemeriksaan luka tadi ya. Misalnya dapatnya post operasi appendiktomi atau post operasi laparotomi eksplorasi atas indikasi appendicitis perforasi gitu ya. Nah, berarti jangan lupa di sininya ada pemeriksaan tambahannya kalau di pencernaan itu, pemeriksaan luka operasi ya. Apa aja? Misalnya luka operasinya di mana? Ya tadi kalau appendiktomi biasanya di sini nih. Ya. Kalau laparotomi biasanya dia melintang gini nih. Seret ya. Kita ngecek apa? Berarti ngecek jahitannya intak atau enggak. Bukan intek ya. Intek itu asupan. Kalau intak itu utuh. Ya. Jahitannya utuh nggak sih? Namanya utuh gimana? Kan dia ada jahitan gitu ya. Mau itu jelujur kayak ya, atau mau dia bentuknya di lem atau di strapless, kan beda-beda ya. Kalau jahitan dia kalau utuh artinya dia ketutup gitu tuh ya. Kalau dia nggak utuh dia kebuka ya. Kalau kebuka berarti ada komplikasi, nggak boleh ya gitu. Jadi dia intak atau enggak jahitannya. Kemudian apalagi, ada tanda-tanda infeksi enggak, apa aja? Misalnya ada pus ya, ada edema, ada kemerahan, kemudian akralnya hangat sekitaran lukanya ya, keluar discharge ya. Pada saat kita tekan gini keluar discharge atau cairan ya. Cairannya apa jenisnya? Apakah warnanya kuning jernih atau serosa, ataukah warnanya kemerahan ya, atau hemoserosa ya, ataukah purulenta? Cuma 3 ya. Serosa dia warnanya kuning jernih, hemoserosa, hemo itu kan darah, hemoserosa tuh berarti kuning agak kemerahan tapi warnanya merah seger ya. Atau purulenta tuh putih kayak susu berarti, atau agak kekuningan tapi kental, itu berarti pus isinya, tanah
ya gitu. Ayo.